Candi ini telah dipindah dari tempatnya semula. Wah, kok bisa ya? Simak terus channel Lia Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Oh iya, gimana nih puasa hari ini? Lancar ya insya Allah. Sambil menunggu buka puasa, yuk simak info menarik dari Lia Mai mengenai bangunan masa lampau yang memiliki cerita unik. Hal ini penting juga loh untuk kehidupan kita saat ini. Dengan mengetahui sejarah bangsa kita, insya Allah kita bisa memetik berbagai pelajaran dari masyarakat terdahulu. Hal-hal yang bersifat positif kita ambil saja ya. Dan untuk hal yang negatif kita jadikan sebagai pembelajaran untuk menjadikan kita semua masyarakat yang semakin lama semakin baik. Hari ini Lia Mai masih berada di Magelang ya. Kita akan mengunjungi kompleks Candi Sengih. Nah, video sebelumnya Lia Mai sudah upload 2 candi yang berada dalam kompleks tersebut, yaitu Candi Asu dan Candi Pendem. Dan yang satu ini adalah candi yang terakhir ya. Sama halnya dengan Candi Asu dan Candi Pendem, Candi Lumbung ini juga ditutup oleh plastik. Hal ini dikarenakan Merapi erupsi lagi beberapa bulan yang lalu teman-teman. Nah, daripada rempong membersihkan abu vulkaniknya, mendingan ditutup aja ya. Candi Lumbung ini menghadap ke arah barat teman-teman. Di sini ada tangga masuk dan pipi tangga kanan kirinya ya. Tapi yang aneh itu kanan kirinya tidak sama ya. Yang sebelah kiri atau sebelah utara itu terdapat hiasan makara. Sedangkan yang satunya tadi hanya batu balok saja ya teman-teman. Makara umumnya digambarkan sebagai hewan campuran. Bagian badan dan ekor makara mengadaptasi hewan-hewan air bersisik seperti ikan atau buaya. Sementara bagian kepalanya merupakan campuran dari mamalia yang meliputi gajah, rusa, atau celeng. Nah, untuk bentuk makara di setiap candi itu berbeda-beda ya teman-teman, tergantung dari kreator seninya sendiri. Batunya batu andesit. Candi Lumbung ini merupakan candi Hindu, dikelilingi oleh tebing setinggi 7 meter. Letaknya tidak jauh di sebelah barat daya Candi Asu. Keadaan Candi Lumbung ini sudah dipugar loh teman-teman, dan mendapat bentuk sekarang yang masih dapat kita nikmati meskipun ditutup plastik atasnya ya. Itu Lia Mai intip-intip dari bawah tuh. Lia Mai buka plastiknya sedikit demi sedikit. Apa ya? Jadi Candi Lumbung ini memiliki bentuk bujur sangkar, terdiri atas batur, kaki, dan tubuh. Bagian batur terdiri atas 3 tingkatan tanpa hiasan ya. Sementara itu pada bagian kakinya terdapat pipi tangga yang sudah Lia Mai jelaskan di awal tadi untuk naik ke teras pertama dan tubuh candi. Nah, setelah aku intip di dalam plastik itu ada pahatan berupa hiasan sulur-suluran gelung pada bidang relief teman-teman. Hiasan-hiasan tersebut menggambarkan sulur-sulur tumbuhan yang keluar dari benda semacam guci atau gentong gitu, yang menghiasi seluruh bidang panil dan kemudian melingkari pahatan burung kakak tua di kedua sisi gentong tersebut teman-teman.
Nah, ini dari sisi sebelah timur ya teman-teman. Hasil pemugarannya itu hanya sampai pada bagian tubuh candi aja, karena bagian atap candinya sudah tidak dapat direkonstruksi lagi teman-teman. Dan yang mengejutkan itu teman-teman, ternyata Candi Lumbung ini awalnya bukan di sini. Nah, ini ada kaitannya saat letusan Gunung Merapi pada Oktober 2010 lalu teman-teman. Masih ingat kan teman-teman, letusan itu mengakibatkan banyak warga tewas, termasuk Mbah Marijan ya teman-teman. Nah, awalnya kan letak Candi Lumbung ini di Dusun Candi Pos, Desa Sengi, Dukun Magelang. Kemudian dipindahkan oleh pekerja-pekerja ke Dusun Telatar, Desa Kerogowanan, Sawangan, Magelang ya tempat ini teman-teman. Jaraknya sekitar 700 meteran dari lokasi awal ya. Jadi, tergerusnya bibir sungai Pabelan yang menjadi lokasi berdirinya candi sangat berbahaya bagi keberadaan Candi Lumbung. Upaya pemindahan ini dilakukan untuk menyelamatkan candi dari bahaya terjangan banjir material vulkanik yang masih berpotensi terjadi pada musim penghujan saat itu. Nah, selain gambar gentong yang mengeluarkan sulur-suluran, di dinding kaki candi juga menggambarkan sulur-suluran yang keluar dari sesosok makhluk gana yang sedang jongkok dengan tangan yang direntangkan ke atas, dan dari tubuhnya mengeluarkan hiasan sulur-suluran yang memenuhi seluruh bidang panil. Makhluk gana ini seperti manusia ya, kerdil dan gendut. Kalau di Candi Pendem kemarin, gananya sedang mengangkat sesuatu gitu ya. Candi-candi di sekitar Gunung Merapi itu memang terbuat dari batu andesit ya, karena ketersediaan bahan yang sangat banyak sekali. Nah, di belakang candi, tepatnya di sebelah timur dan selatan itu berjajar-jajar sisa batu-batu bekas reruntuhan Candi Lumbung ya. Nah, ini adalah antefix berhias ya teman-teman. Kita jumpai juga di Candi Pendem kemarin ya teman-teman. Banyak sekali loh. Candi Lumbung ini ternyata dibangun pada era Mataram kuno, yaitu sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi teman-teman. Di masa lalu, candi itu berfungsi untuk menyimpan hasil pertanian. Di lokasi asli Candi Lumbung di areal pertanian Desa Sengi seluas sekitar 750 meter persegi. Seperti makna pembangunan Candi Lumbung sebagai tempat menyimpan hasil pertanian, lokasi candi itu memang juga berada di lahan pertanian. Luas bangunan Candi Lumbung mencapai 8,7 meter persegi. Kalau plastiknya dibuka nih teman-teman, di situ ada pintu seluas 3 meter. Di dalamnya ada bilik juga ya, dan atapnya tuh dikasih kaca gitu teman-teman. Candi Lumbung berada satu kompleks dengan Candi Asu dan Candi Pendem. Ketiga candi itu membentuk segitiga yang berkaitan. Candi yang satu dengan candi yang lainnya berjarak masing-masing sekitar 300 meteran. Candi Asu berada di ujung sebelah barat, Candi Lumbung di sudut selatan, dan Candi Pendem berada di sudut sebelah utara.
Oke teman-teman, segitu dulu aja ya perjalananku hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.